ini Aku bingung. Kan dibuka mana pun kan. 3 sesi. Dibuka ya. ganti posisi. Baru-baru Cik, ngaji kan. jadi ngomong iya jadi bagi pindah tempat aja. Engkau ya bakal keren mah. Ayah sih jadi host. Kan kita ke Iya betul, iya host ya. Oke. Ya sapa dingin. Ya. Sahabat-sahabat semua, kader Gerakan Muda Ansor Banser, sebentar lagi kita di tanggal 3 Oktober itu akan euforia, bukan euforia berlebihan, tapi euforia bahwa resmi kami dilantik. Nah, dalam pelantikan ini tentu banyak pertanyaan dari semua kalangan. Pertama, apakah seluruh kader kita undang? Mungkin pertanyaan yang terbenak di seluruh kader di Indramayu. Kedua, karena kita ini lagi menuju pesta demokrasi, apakah ini melibatkan semua unsur politik yang ada atau kita netralkan? Yang ketiga, bahwa pelantikan ini adalah pelantikan yang paling berbeda di antara pelantikan-pelantikan sebelumnya, karena di pelantikan ini semua peserta terbatas, sehingga di dalam pelantikan tersebut tidak seperti pada umumnya semua memakai digital. Ini di samping kami, di samping saya ini ada ketua pelaksana pelantikan pengurus cabang Gerakan Muda Ansor. Selamat siang Bapak sahabat Sekjen, sahabat sekretaris. Siap, ayah. Yang pertama kami tanyakan adalah tentang protap yang ada di pelantikan ini. Apakah peserta dibatasi? Apakah difulkan seluruh kader di Indramayu kita undang? Baik, sahabat Satgas gugus tugas GP Ansor Indramayu, sahabat Aji Mauzun. Saya ingin mewakili panitia karena alhamdulillah saya diberi mandat sebagai ketua pelaksana pelantikan sesuai arahan dari sahabat ketua umum Gus Yakut Khalil Pomas yang insya Allah akan hadir melantik langsung sahabat ketua umum dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Ansor. Ya, Ansor. Ini merupakan sejarah Indramayu karena gedung Ansor yang akan kita tempati itu letakkan batu pertamanya langsung oleh sahabat ketua umum. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin. Dan sahabat ketua umum bisa hadir di tengah kita. Jadi untuk pelaksanaannya yang perlu diketahui bahwa kami sangat mengikuti protokol kesehatan sehingga kapasitas gedung yang akan kita pakai itu 500, hanya kita gunakan untuk kurang lebih 100 undangan di dalam 100 undangan itu dengan social distancing yang ketat. Kita nanti siapkan tempat cuci tangan sebanyak mungkin di tiap titik agar tamu-tamu yang mau masuk ke ruangan itu sudah bersih dan steril. Kita nanti akan siapkan untuk pengukur suhu dan kita akan menyiapkan disinfektan bila perlu. Ketika orang dari luar kota kita semprot terlebih dahulu biar steril dulu. Dan di dalamnya itu kita menggunakan seat teater tapi social distancing. Kursi dari satu dengan yang lain itu 1 meter jaraknya. Kemudian untuk kegiatannya sendiri ini arahan dari Gus Ketum. Yang pertama, Gus Ketum siap hadir dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Salah satu permintaan Gus Ketum adalah jangan bersalaman, jangan berjabat tangan terlebih dahulu untuk saat ini demi memutus mata rantai COVID-19. Cukup dengan tersenyum, cukup dengan sapaan saja. Tidak mengurangi rasa cinta Gus Ketum kepada kader-kader di Indramayu. Itu merupakan ikhtiar Gus Ketum untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita akan memberikan pengarahan dan memberikan informasi ini kepada seluruh kader yang akan hadir. Dan yang kedua,
tadi ditanyakan karena Indramayu ini sedang akan menghadap pesta demokrasi, yang tentu kami selaku panitia akan merasa berat karena di pelantikan ini pasti akan ada yang mengklaim Ansor milik kita, dan kita milik Ansor. Itu pasti ada yang mengklaim dari salah satu pasangan. Nah, untuk menetralisir itu, saya selaku ketua pelaksana mendapatkan mandat secara resmi dari pimpinan cabang untuk tidak melibatkan di luar Ansor. Artinya pelantikan murni dibiayai oleh pimpinan cabang beserta kader Ansor Banser se-Indramayu. Mandiri Kita ya? urunan. Benar-benar mandiri. Urunan dari PAC, dari ranting, dari pimpinan cabang, pengurus dan lain sebagainya. Kita urunan patungan untuk melaksanakan kegiatan pelantikan. Alhamdulillah niat kami untuk mandiri diapresiasi oleh saudara muda kami, yaitu Jarum karena melihat saudara terhadap Ansor, begitu Ansor ingin memiliki hajat besar, Jarum tampil di depan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk pelantikan Ansor. Alhamdulillah, makanya kami sebagai panitia ini merasa berterima kasih yang sangat sungguh kepada Jarum yang sudah memfasilitasi pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2019-2023. Ya, mudah-mudahan keharmonisan persaudaraan Ansor dan Jarum semakin berkah, semakin baik, dan terus kontinu. Siapapun yang menjadi bupati dan wakil bupati Jarum, Ansor tetap menjadi saudara. Ini ada sedikit benar pertanyaan. Siap. Kontribusi Jarum terhadap pengurus cabang Ansor di Indramayu ini seperti apa? Dan awal mulai perjalanan bahwa Ansor dan Jarum menjadi keluarga itu dimulai dari mana? Siap. Mungkin dua pertanyaan itu yang saya jawab pertama adalah awal mula bersaudara dengan Jarum mungkin ya. Sahabat-sahabat pahamlah, kader Ansor Banser dimanapun berada akan selalu menyuarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Rutinitas kita yaitu jamiahan, tahlilan, manakiban, marhabanan, sholawatan dan lain sebagainya. Itu membutuhkan doping yang sangat kuat. Nah, doping kita itu adalah rokok. Asalnya rokok kita berbeda-beda asalnya, tapi ada salah satu tokoh muda dari wilayah Indramayu Timur itu ya ta'arufan lah, mengajak Ansor ta'arufan dengan Jarum karena yang namanya silaturahmi diajarkan Ansor itu harus rajin bersilaturahmi. Ketika ada yang uluk salam ya kita jawab waalaikumsalam. Nah, jadi kiai muda dari wilayah timur itu mempertemukan antara Ansor dengan pihak Jarum, sehingga setelah bertemu, setelah silaturahmi, rutin komunikasi, setiap event-event Ansor, Jarum ini siap untuk mensupport. Contoh, ketika pandemi awal, Ansor memiliki keinginan untuk membagikan sembako, Jarum support. Pertama kali yang support itu Jarum dengan nominal yang lumayan. Kemudian ketika Ansor sedang mengadakan kegiatan-kegiatan yang terjun ke masyarakat, Jarum ikut. Kemarin terakhir Ansor ingin berkurban karena keinginan kita semua ingin seumpama di Idul Adha kemarin itu kita ingin berkurban dengan kurban dari Jarum. Welcome Ansor, silakan berkurban, kita akan memberikan 1 ekor sapi. Dan saya masih ingat sapinya 1, kambingnya itu kalau tidak salah 5, dan didistribusikan
ditujukan kepada pesantren-pesantren yang dimotori oleh pengurus Ansor. Nah, sebentar ada iklan. Lagi video ya. Lanjut lagi ya. Nah, setelah itu kami rasa sudah erat sekali antara Jarum dengan Ansor. Sudah kita anggap Jarum itu adalah keluarga kita. Sudah kita anggap keluarga kita. Alhasil yang sebelum kita bersaudara dengan Jarum, seluruh kader Ansor rokoknya berbeda-beda. Jadi walaupun jas kita sama hijau, jaket kita sama banser, tapi rokok kita berbeda dulu. Setelah kita bersaudara dengan Jarum, jaket kita sama, jas kita sama hijaunya, loreng kita sama, yel-yel kita tetap sama. Sekarang alhamdulillah rokoknya pun sama. Jarum. Semuanya Jarum. Nah, Bagaimana tanggapan Gus Farhan tentang Jarum, kontribusi di Ansor, manfaat apa yang dirasakan oleh kader di Indramayu? Oke, terima kasih Ayah. Ini satu kesempatan yang baik juga yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya beberapa bulan kemarin juga sudah mualaf dari rokok saya. mualaf. Wah, Ya, alhamdulillah. sudah kafah belum? Sudah. Mualaf Jarum, Sudah mualaf. apa setara Ayah, mohon diketahui. Sekemana-mana saya gelabakan kalau teman-teman tidak ada coklat ekstrak. Ampun. Ya, jadi saya juga kalau keluar kota itu ngempol itu 4 sampai 5 bungkus dalam luar kota. Terima kasih saya terhadap Jarum dan penyambung lidah saya yaitu Kiai Azun. Ini apresiasi saya terhadap Jarum karena dedikasi yang luar biasa terhadap anak bangsa, terhadap generasi Nahdlatul Ulama, terhadap generasi khususnya yang saya rasakan adalah di pondok pesantren saya. Beberapa kali ini saya sudah mulai merasakan rasa tali silaturahmi baru dengan saudara-saudara baru dari sahabat-sahabat Jarum yang alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktunya, dan ini tidak pernah terjadi dalam generasi-generasi sebelumnya. Dan kemualafan ini juga saya terus kembangkan di pondok pesantren khususnya dan masyarakat sekitar, sehingga Jarum ini menjadi satu dedikasi penuh terhadap pondok pesantren dan masyarakat. Mau tidak mau andil ini juga harus kita simbiosis mutualisme kan sahabat-sahabat. Kalau dalam pondok pesantren kami alhamdulillah Jarum pada tahun ini yang tahun sebelumnya belum ada sudah memberikan 1 ekor kambing. Kemudian ada merchandise berupa gelas dan sebagainya, itu gunanya adalah untuk wadai kopi. Dan tidak lupa juga kopi kami sudah Cafino. Tapi kami tunggu Cafino yang lain, yaitu Cafino hitamnya ini belum ada ya. Masih ada Cafino merah dan hijau saja. Kami tunggu itu Cafino hitamnya. Karena ini supaya kafah betul kami mualafnya. Itu jadi Ayah, dan beberapa hal lain juga ini yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu rasa terima kasih kami. Terkhususnya untuk Ayah, untuk Jarum, dan untuk gerakan pemuda Ansor. Ini perhatian penuh terhadap pondok pesantren dan tidak dilakukan oleh master ataupun produk-produk raksasa rokok lainnya selain adalah Jarum ataupun coklat kita. Terima kasih Ayah. Haji Inu, kami dengar juga bahwa apakah betul Jarum ini akan memberikan hadiah atau reward terhadap pengurus cabang, itu berupa seragamisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul Jarum ini memberikan nembor sejumlah 31 kecamatan PAC atau 31 PAC yang ada di Indramayu? Apakah betul demikian? Betul. Ya. Pada saat pemasangan nanti seluruh kader PAC setempat harus hadir. Ya. Kita akan liput dan kita share di channel resmi kami, ya, Sorban Channel. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Nah, itu penting itu. Ya. Shockbreaker di clone. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada PAC Ansor dari ujung barat yang sudah meluncing lagu Kurban pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu begitu dari Ansor mengeluarkan lagu Kurban, langsung dari disambut baik oleh Jarum
memberikan sapi dan beberapa ekor kambing. Dan sekarang dari pihak Jarum akan memberikan dress code seragam untuk sahabat-sahabat pimpinan cabang Ansor Indramayu. Nah, jadi kita sangat ansorkan Jarum dan jarumkan Ansor. Ini simbiosis mutualisme. Ini konsep pelantikan yang tadi belum dijawab ya. Ya, konsep pelantikan yang di tengah pandemi ini, masih di tengah pandemi ini, seperti apa konsepnya? Apakah seperti biasa-biasanya atau ada sedikit perbedaan dari pelantikan sebelumnya? Siap. Pak Ketua. Yang pasti sangat berbeda sekali dengan pelantikan-pelantikan terdahulu. Mungkin pelantikan kita ini akan dikenang oleh generasi selanjutnya, yaitu pelantikan corona mungkin ya, karena sedang wabah corona dan di tengah itu kita melakukan pelantikan, mungkin akan dikenal seperti itu. Nah, itu menjadi poin plus lah bagi kita. Nah, dalam pelantikannya pun nanti kita akan menggunakan blue screen atau yang biasa disebut layar ya. Di depan panggung utama itu kita menggunakan 3 layar, 2 layar kecil kanan kiri dan 1 layar utama. Nah, jadi nanti semua aktivitas yang sudah dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor kita akan perlihatkan ke undangan. Kita sudah melakukan apa saja, aktivitas organisasi apa saja yang sudah kita lakukan, kita akan publiskan di layar tersebut. Ada satu yang mungkin nanti akan menjadi kunci dalam kegiatan ya. Yang pertama, kita akan melaksanakan peletakan batu pertama gedung. Ini kita akan membuat sejarah karena gedung Ansor yang meletakkan batu pertama harus ketum sendiri, dan itu dengan izin Allah kita bisa, insya Allah. Sahabat ketua DKUJ memiliki keyakinan yang sangat bahwa periode masa khidmat ini sangat bisa sekali membangun gedung untuk digunakan generasi-generasi selanjutnya. Mudah-mudahan keinginan dan keyakinan sahabat ketua mampu kita aplikasikan secara utuh. Kantor dengan 2 lantai bisa kita gunakan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang kedua, ada hal yang mungkin ditunggu-tunggu oleh seluruh kader, bahwa Jarum akan mendatangkan artis nasional, yaitu Anji. Anji itu vokalis dari band apa kan Gus? Drive ya. Terus sekarang sudah enggak. Kita sudah publikasikan Anji ke semua kader bahwa pelantikan akan dihadiri Anji. Sayang sekali dengan adanya pengumuman DKI Jakarta PSBB lagi, dengan sangat menyesal kami katakan Anji sudah bisa dipastikan tidak akan bisa keluar dari DKI Jakarta dan tidak bisa menghadiri pelantikan Ansor. Itu sangat disayangkan sekali. Padahal Ansor Indramayu sangat berharap Anji yang ada. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita, karena kita masih memiliki seniman-seniman lokal yang skala nasional, itu yang nanti akan menghibur kita semua. Mungkin itu sahabat saya Hajun yang bisa kita sampaikan ya. Terus sebagai ungkapan terima kasih pengurus cabang Gerakan Pemuda Indramayu kepada Jarum ini, apa ungkapan terima kasih? Apakah seluruh kader ini diimbau untuk merokok Jarum atau bagaimana? Bagi yang merokok ya, Kalau yang merokok jangan. Yang enggak. Ucapan terima kasih dari kami yaitu 2M ya kepada Jarum. 2M itu makasih Mas. Mungkin itu. Nah, itu termasuk. Jadi sebagai rasa terima kasih kami kepada Jarum, setiap kegiatan-kegiatan yang bentuknya rutinitas Ansor, entah itu jamiah, entah itu kaderisasi, entah itu diskusi dan lain sebagainya, kami selalu menggunakan produk-produk Jarum.
Dari mulai rokok yang suka kretek ada Jarum coklat, yang sukanya gabus kecil ada LA, yang sukanya gabus besar ada Jarum Dukon, ada MLD dan lain sebagainya. Dari kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, kopinya pun tetap kopi Cafino, rokoknya rokok dari Jarum. Dan itu selalu kita utarakan ke seluruh kader bahwa sebagai rasa terima kasih dan atas pengakuan saudara, Ansor sudah mengaku Ansor dan Jarum ini sebagai saudara, ya maka kita belanja rokoknya jangan jauh-jauh. Kenapa kita punya saudara yang menjual rokok, kenapa kita belinya ke orang lain kan gitu. Jadi saudara kita yang menjual rokok, ya kita belinya itu saudara. Mungkin itu ya. Terima kasih para sahabat-sahabat seluruh kader Indramayu bahwa pelantikan tanggal 3 Oktober ini adalah hasil dari konsultasi Polres Indramayu bahwa tadinya tanggal 17 Oktober karena masuk dalam masa kampanye kami tidak ingin mencederai demokrasi di Indramayu, akhirnya kami mengalah dimajukan menjadi tanggal 3, tapi tidak mulai rasa khidmat, rasa semangat untuk mengabdi pada Nahdlatul Ulama. Selanjutnya terima kasih pula terhadap PPKM Kudus Perwakilan Jatibarang atau Indramayu di SOI Jatibarang Indramayu atas support penuh terhadap pergerakan kami di Indramayu. Maka dari itu kami dari Polsabang dari hati yang paling dalam mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada PT Jarum Kudus yang terus ikut berpartisipasi dan berkontribusi kepada pengurus Sabang Gerakan Pemuda Indramayu. Itu saja mudah-mudahan. Sebentar ya, ada salam juga. Kalau salam kita itu, walau kita berbeda pandangan politik, walau kita berbeda menu makanan, setelah makan dan ngopinya, rokok kita harus sama. Jarum. Yaitu Jarum. Mungkin itu. Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat.